Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya di YouTube dan podcast? Malam hari ini lama ya, aku nggak podcastan di YouTube, juga di Spotify. Ini malam hari ini aku sudah ngundang temanku lagi, Doni Eko Prastyo di ujung sana. Halo Don, Assalamualaikum. Halo Suhu, gimana kabarnya Suhu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhu badan. Dia ini manggil aku kemana-mana. Enggak. Bohong. Oh, nanti aku edit loh ini. Ini tadi di luar perjanjian kita tahu suhu. Sehat Don? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, malam hari ini kemarin aku udah ngundang teman kita juga siapa namanya Indra sama Nina, sudah cerita masalah gimana sih kuliah di Monash University di Melbourne, Australia. Nah, kebetulan teman-teman Doni ini juga kuliahnya di Monash University di Australia. Pada episode ini aku pengen ngajak ngobrol Doni ini soal ada yang gini. Ada gangguan, guys. Tapi bukan tukang roti ya. Tadi aku sudah bilang teman-teman, Don kita rekaman malam yuk, soalnya kalau pagi banyak tukang roti lewat. Malam aku nggak punya studio rekaman, jadi inilah podcast Kere Hore. Ini adalah cara Kere Hore. Oke, jadi Doni malam hari ini akan cerita nanti tentang culture study ya, gimana sih dia menempuh pendidikan itu di Australia itu ceritanya gimana? Cerita dong awalnya dulu waktu ketika memutuskan, ini memang lepas dari segala bentuk beasiswa ya, cuma ketika memutuskan oke, aku pengen ke Australia itu pertimbangannya sebenarnya apa? Kan banyak ya pilihannya ya. Ya, thank you. Sebenarnya saya diundang terakhir ya guys, jadi yang dua itu lebih sudah singkat waktunya. Saya paling lama kuliahnya, jadi ditaruh terakhir nih. Yang lainnya 1,5, saya 2 tahun sendiri soalnya. Oh, 2 tahun ya? Jadi awal-awal kalau ya sama kayak Mbak Nina sama Mas Indra, jadi memang kita ada program dari kantor, dari salah satu BUMN yang headquarters-nya ada di Surabaya. Terus sebenarnya nggak mau ikut. Kenapa nggak mau ikut? Karena waktu itu sudah ada, S2-nya sudah ada dalam negeri, yang lokalan sudah ada. Nggak mau ikut, kalau ada S3 baru mau ikut, tapi karena memang tidak ada dan diminta sama atasan ikut, oke, saya ikut. Kalau untuk alasan pilihan ke Australia sebenarnya nggak ada pilihan, nggak awalnya nggak mau ke Australia, awalnya mau ngincernya yang ada di London karena di 2009 kalau nggak salah saya sudah pernah ikut scholarship jalur mandiri nih ke Hood Business School di London. Tapi waktu itu dapatnya beasiswanya adalah setengah. Tuition fee-nya setengah ditanggung sama mereka, yang setengah tanggung sama pribadi. Tapi ketika dihitung-hitung kok banyak juga ya, 125.000 pound sterling. Jadinya ya agak mundurlah. Kemarin ngincer yang Inggris tidak ada sama sekali untuk yang Master of Internationalization karena memang pengennya nyambung sama S1-nya di HI. Kemudian sowanlah ke kampus Bukupon tercinta yang ada di tengah kota Surabaya. Iya, satu alma mater kan sama aku. Kalau misalkan untuk HI enaknya di mana ya? Kalau kamu mau yang theoretically itu ada di Australia, kamu ambil di ANU, Australia National University. Atau kalau kamu memang mau praktiknya, banyak prakteknya, itu mending ke Monash. Jadi ada 2 pilihan waktu itu, di ANU atau di Monash. Kebetulan yang di Monash sebenarnya nggak mau ngambil Master of International Relations, tapi mau ngambil Master of Trade and Diplomacy. Jadi langsung spesifik ke Trade and Diplomacy, yang di tahun sebelumnya, di 2015 ada, tapi ketika di 2016 tidak ditawarkan. Akhirnya ngambil Master of International Relations, tapi konsentrasinya sama kayak di Indonesia, biasanya kalau Master Management ada konsentrasinya Trade and Diplomacy. Jadi akhirnya decide-nya ke sana. Gitu ya. Jadi dulu S1-nya HI ya, Don ya? Jadi S1-nya internasional. Doni ini berarti teman-teman S1-nya di HI Universitas Airlangga. Terus si Doni ini juga, nah ini yang menarik, yang membedakan Doni dengan Indra dan Nina adalah sebenarnya dia tuh sudah S2 gitu loh. S2-nya di Universitas Airlangga juga ya Don ya. Waktu itu ngambil apa? Ya. Di UNER-nya ngambil apa? Ambil Magister Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Tuh.
S1-nya HI, S2-nya sudah konsentrasi SDM sebenarnya. Tapi terus kok memutuskan ngambil lagi S2 di Monash, ambil apa? Ambil Master of International Relations. Jadi memang berusaha menggabungkan linear kan dengan S1-nya. Kalau S2-nya kan yang di dalam negeri nggak linear nih. Ketika yang di Monash baru yang kita usahakan linear. Soalnya dapat kebebasan sih waktu itu kebetulan. Jadi sama bebas kayak milih. sama Lina, bebas milih mau di kampus mana, mau jurusan apa, monggo silahkan, asal keterima gitu aja. Ya betul. Asal keterima ya. Tapi waktu itu berarti ngambilnya konsentrasinya Trade and Diplomacy ya? Yes, karena memang berusaha dinyambung-nyambungin sama kepelabuhanan lah, biar ada nyangkut-nyangkutnya sedikit. Karena di Trade and Diplomacy itu ada materi terkait dengan international political economy. Jadi kaitannya sama NGO, sama global governance-nya United Nations. Itu apa aja, Don, kalau boleh tahu? Maksudnya pelajarannya apa aja sih yang kita dapat di Trade and Diplomacy? Cukup banyak kalau kita ngomong pelajaran ya. Apa aja tuh kira-kira mata kuliahnya? Karena aku 2 tahun, paling lama dibandingkan dengan teman-teman, aku harus ambil 96 kredit dalam 2 tahun. Wow. Jadi kalau Indra mungkin di bawahnya sekitar 70-80 kredit, tapi aku harus 96 kredit. Karena 2 tahun, dan coursework. Istilahnya coursework adalah tidak ngambil yang tesis. Jadi jalur fast track tanpa tesis. Kenapa tanpa tesis? Karena di S2 aku yang dalam negeri sudah tesis. Capek nih bikin tesis, ngapain ngulangin tesis lagi kan? Ambil benar-benar. Iya benar juga ya. Kalau materinya macam-macam, mulai dari global governance itu membahas kayak UN, United Nations, ngomongin governansi negara. Jadi yang ngomonginnya ya ngomongin kayak hak vetonya 5 negara besar itu dan sebagainya. Terus ada yang cukup menarik adalah regional trade governance. Jadi di regional trade governance itu kita bahas rencana terkait dengan kerjasama regional di masing-masing wilayah. Kayak misalkan yang kemarin waktu dibahas adalah RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, antara yang ada di Asia Pasifik, termasuk Australia, ASEAN, dan sebagainya. Itu sampai dibuat kayak nego-nego nih. Aturan ada prakteknya gitu? Iya, ada prakteknya? Jadi aturan dibagi per negara-negaranya, negara-negara persatu yang ikut rencana yang akan ikut RCEP, termasuk Indonesia, Malaysia, Australia, India, Amerika bahkan. Jadi negosiasi untuk meminimalisirkan aturan-aturan WHO. WHO itu kan sudah ada aturannya nih, perdagangan antar negara. Nah, karena di RCEP ini dibuat lebih simpel, mana yang bisa kita cut. Nah, itu cukup seru kalau misalkan, karena kita defend sebagai negara perwakilan negara. Waktu itu kebetulannya kok ya pas dapat yang Indonesia. Jadi sebagai perwakilan Indonesia yang dihadepin waktu itu adalah India sama China. Nah, gimana tuh? Perang sama China sama India gimana tuh? Menang dong. Diplomasinya seperti apa? Karena ya mungkin, ini satu ya, kalau pembeda antara tempatku sama Mas Indra atau tempatnya Mbak Nina, karena di teman-teman itu adalah ikutnya Fakultas of Ekonomi, Bisnis, jadi mostly adalah teman-teman Chinese. Oh iya, dia cerita kemarin ya teman-temannya itu. Kalau sebutanku dulu adalah kampus Cina yang ada di Australia. Karena mostly mahasiswanya adalah Cina. Kalau di tempatku lebih beragam, dan teman-teman Chinese itu jarang masuk yang international relation. Nggak tahu kenapa ya, karena memang mungkin terlalu berat atau gimana menurut mereka, tapi memang jarang sekali teman-teman China masuk ke international relation. Jadi lebih beragam di sana. Dan kalau misalkan tadi diskusi-diskusi, negosiasi dan sebagainya, ya biasa sih kalau di meja ketika ada dosennya, lecture-nya, ya biasa, negosiasi biasa. Tapi kan kita diikutkan contoh kayak toilet lobbying. Waktu break, kita makan atau ke toilet, nah itu ada waktu-waktu untuk lobbying, kita mendekat ke sana, ke sini. Nah, kita belajarnya di sana. Lebih praktek. Ini sama-sama nih, ada India cowok, sama-sama ke toilet, waktu break sama-sama ke toilet, di toilet, ya sambil, ya maaf, buang air kecil, ya sambil, lu ngalah sih, nggak usah gitu lah, gini aja, aturannya gini, gitu aja. Loh, itu realitas ada seperti itu?
Ada di UN, event yang ada di New York sana, ada jalan lobby-lobby yang seperti itu. Oh, gitu ya. Kalau teman-teman, Kalau gitu bisa kalau janjian ya, kalau maksudnya, nanti aku ya jam 10 aku mau ke toilet, kamu ikut nggak? Gitu kan bisa jadinya bisa. janjian. Supaya goal ini kita. Kan ada kadang-kadang Ya, beberapa perbincangan yang umpamanya ya, negara lain tuh nggak boleh tahu umpamanya. Hanya aku sama kamu gitu loh. Kita bikin setengah kamar di sana, kan bisa begitu berarti. bisa. Jadi waktu jeda makan siang atau jeda istirahat break kayak coffee break dan sebagainya itu bisa dipraktekkan buat lobby-lobby. Jadi lebih ke praktek sih memang. Jadi udah bener-bener kayak yang lagi rapat formal ada pengawasnya itu pakai jas, pakai dasi, ya bener-bener kayak Bener-bener pakai praktek nemtek, ya. ada bendera negaranya. Sampai 1 harian tuh khusus untuk exam-nya negosiasi final itu. Oh itu. Tapi tetap, sorry nggak ada tesis ya Don berarti ya, tetap ya? Nggak ada coursework, jadi 96 kredit poin yang harus dituntaskan selama 2 tahun. Itu aja syaratnya. Itu aja syaratnya ya. Terus gini, tadi kan menarik juga setelah tahu sebenarnya Doni itu sudah pernah S2 juga ya di sini. Emang beda jurusan sih. Cuman kan S2 yang di luar kan pengen melinearkan dengan pekerjaan kantor gitu ya. Kira-kira apa ya Don yang membedakan terkait dengan culture studies antara kita kuliah di sini dengan kita kuliah di sana? Panjang nih kalau cerita. Gak apa-apa, mau berapa menit? Ya, basicnya ya, satu sistem itu kalau zaman masih di lokalan itu kan memang kita yang cari informasi. Ya. Mau informasi jadwal kuliah, mau informasi siapa dosennya, ke kampusnya gimana dan sebagainya kita yang gerak. Tapi ketika kita sebagai international student yang masuk ke Monash itu sudah lengkap. Jadi ketika kita masuk awal sudah ada nih listnya, penawaran untuk 2 tahun itu kuliahnya 96, biayanya sekian, materinya ini, kamu bisa pilih. Dan satu lagi yang mungkin salutnya sama Monash adalah mereka punya aplikasi yang memang ada di handphone yang 24 jam on. Jadi segala macam notifikasi, email, dan sebagainya itu nyambung ke aplikasi tersebut. Dan sebelum kita sampai ke Australia, itu kita sudah dikasih akses ke sana. Jadi memang kalau ngomongin sistem, baguslah aku bilang Monash. Bahkan ya, kalau misalkan sudah week-week terakhir ketika exam, mendekati exam 2 minggu terakhir, jadwal-jadwal exam, ngumpulin submit dan sebagainya, itu karena memang sudah sistemnya, itu ada pembimbingnya, Mbak. Kalau misalkan kita ngomong, untuk ngelihat mentalnya, bagus nggak sih ngadepin exam ini, gimana, siap atau nggak. Jadi ada namanya Are You Okay Weeks. 2 minggu pakai exam itu Are You Okay. Jadi kalau misalkan ada masalah, silakan datang ke konselor untuk konsultasi atau gimana. Jadi mereka kasih pendampingan untuk yang teman-teman yang dari mostly yang dari luar ya, bukan dari Australia, yang kayak China, Indonesia, Malaysia dan sekitarnya. Ketika you have problem, nggak bisa ngadepin exam, you udah datang ke gua, kita kasih solusinya nih. Belajarnya begini. Dan mungkin itu yang banyak dimanfaatkan. Jadi ketika kita ngadepin konselor, kita tanya, ini aku udah tugas nih, pusing nih, makanya gimana source datanya? Oh, bisa ke library, nanti kita dibantu, ini source-nya seperti ini. Terus yang lebih enak lagi, karena memang format untuk jawaban itu kan sudah ada. Esainya seperti apa, misalkan esai 1000, paragraf pertama, berapa kata itu hanya pembuka, terus teori dan sebagainya, itu kan strukturnya sudah ada. Jadi kita tinggal tunjukin aja, kalau misalkan seperti ini, kira-kira gimana ya? Nah, jadi mereka bisa kasih feedback. Bisa. Oh, gitu ya. Oh, berarti kita dengan datang ke konselor tuh masalah kita ya istilahnya ya 80% selesai lah ya sebenarnya. Bisa selesai, tapi mereka tidak akan memberikan masukan yang secara jawaban ya. Kalau misalkan secara struktur, ya pendampingan lah istilahnya kan. Nah, tapi kalau untuk pertanyaannya seperti ini, jawabannya seperti apa ya? Ya nggak mungkin. Emangnya aku yang kuliah. Wah, ini sebenarnya menarik loh, dan menariknya begini, aku rada terpancing ke begini. Kamu baru ngomong satu bagian, satu part ini aja. Aku sebenarnya udah agak terpancing untuk ya dalam tanda kutip kita membandingkan sedikit dengan sistem perkuliahan kita di sini ya. Tapi ya, aku agak gimana ya? Maksudnya
Wah, ini agak berat juga nih podcast ini. Jadi, oke, kita bicara masalah itu tadi pendampingan, fungsi pendampingan itu berjalan. Kemudian sistem yang kelihatan banget berbeda banget ya. Jadi mungkin ya pasti Doni punya pengalaman lah terkait dengan gimana S2 di sini sama kayak aku juga. Artinya kita yang betul-betul mengatur ritme kalau kita ya di sini ya. Kalau di sana kalau aku jadi yang curhat, kalau kita kuliah di sana mungkin kalau aku lihat dari bahasa Doni, ini sebagian dari ritme kita ini sebenarnya sudah tersistem kan, maksudnya. Kita tinggal berusaha untuk menyesuaikan diri dengan sistem. Tinggal ngikutin alurnya aja sih, mereka sudah kasih alurnya, kita follow aja. Gitu ya. Tapi ya itu tadi, yang kedua nih, yang mungkin pembedanya adalah ketika di lokalan, ya biasa sistem kebut semester, sistem kebut semalam. Jadi SKS. Besok dikumpulin, malam ini kerjain. Nah, orang-orang yang kayak gini ini masih banyak dibawa teman-teman Indonesia buat ke studi ke luar negeri. Ya. Jadi habit yang seperti ini itu yang biasanya mematikan sendiri. Kenapa saya bilang mematikan? Karena ke teman-teman ini ketika ke sana tugasnya kan in English nih. Dan biasanya Englishnya itu kan bagus untuk ngejar skor IELTS-nya aja ketika buat masuk. Ya, betul. Ketika buat nulisnya, ketika buat nyusun words-nya dan sebagainya itu kan kadang-kadang Indonesia, ini jawabannya apa ya? Ya gua tulis dulu bahasa Indonesia. Panjang kali lebar kali tinggi Indonesia. Begitu selesai Indonesianya, ditranslatekan ke Inggris. Nah, itu takes time. Makan waktu di situ. Dan akhirnya sistem kebut semesternya tenggat waktu tanggal 11 gitu misalkan jam 23.59. Ya nanti 23.58 baru submit. Nah, itu kalau bicara habit seperti itu kamu sendiri begitu apa enggak, aku tanya? Atau kamu kalau sudah menyesuaikan dari awal? Awal-awal masih. Jadi masih ngikut. Karena memang bahasa Inggrisnya kan itu tadi. Kalau Indra ada bridging-nya kan ketika masuk waktu itu IELTS-ku masih kurang setengah sama kayak Indra. Indra kalau nggak salah targetnya 6,5, dia masih 6. Aku targetku 7 karena memang international relation butuh kemampuan bahasa Inggris yang lebih. Jadi 7, hasil IELTS-ku 6,5. Jadi ada bridging dulu Inggris. Sebenarnya bagus bridging Inggrisnya. Tidak hanya diajari ngomong bahasa Inggris, nulis bahasa Inggris, tapi juga diajari kita ngomong cara ngerjain assignment-nya seperti apa. Itu udah ada bocorannya tuh. Strukturnya seperti apa, nanti ngomongnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, di situ di awal-awal aku masih ngikutin SKS nih. Kebawa lah habitnya ya. Ya, S1, S2 dalam negeri gitu semua soalnya kan jadi kesana kebawa juga. Sebenarnya bukan S1, S2-nya Don mungkin ya. Kitanya kebawa culture-nya. Kita mau rajin ternyata teman-teman segrup lah kok pada belum ya. Ternyata ya wes santai-santai. Semester 1 masih ke bawah, begitu masuk semester 2 udah mulai bisa nyesuaikan ritme. Jadi ketika ya aku bilang tadi sistemnya bagus gitu ya. Dari awal kita sudah ditahuin 14 kali pertemuan. Nanti di weeks ini ada tugas assignment untuk 10.000 kata atau 1.000 kata, atau nanti ada presentasi atau ada essay dan sebagainya, ada poster presentation. Nah, yang lucu nih yang poster presentation, Mbak, di Indonesia itu jarang kita dapat poster presentation. Jadi satu orang disuruh buat poster, jadi presentasi. Kalau biasanya kita pakai PowerPoint, ya dibuat desain, satu poster A3, tempel, kita standby di sebelahnya. Ngapain? Jadi nanti ada hari terakhir itu biasanya, ini untuk tugas-tugas terakhir, itu dibuat di hall, ditempelin tuh semua poster mahasiswanya, orang luar datang, tanya sama kita yang di sebelahnya. Jadi kita menjelaskan apa yang ada di poster. Nah itu lebih tidak hanya melatih buat ngomong, tapi melatih buat kita berinteraksi dengan orang yang ada di depan kita. Nah, kalau kita cuma presentasi kan berdiri ngomong, ya itu seperti ini, kan feedback tanyanya kan cuma aku tanya dong itu nggak paham gini gimana. Kalau ini kan kita mulai dari gesture tubuh, mimik, interpersonalnya ya. Nah, itunya dapat interpersonalnya. Nah, di akhir biasanya ada dikasih stiker kecil-kecil itu merah, hijau, kuning. Itu menandakan nilai. Kalau misalkan nilainya yang dia pikir itu bagus dikasih hijau, kalau tengah-tengah kasih kuning, kalau jelek ya kasih merah. Waduh. Yang model-model begitu. Dan itu sudah terstruktur. Nah, kita tinggal menyesuaikan. Kalau kita bisa menyesuaikan, aman. Tugas itu nggak akan mepet-mepet. Kenapa saya bilang nggak mepet? Karena di Monash, waktu lokalan dulu belum ada yang namanya Turnitin di kampus. Itu aku mau tanya.
Jadi ketika masuk ke sana, ke Monash, itu semua sebelum disubmit harus disubmit dulu ke Turnitin untuk mengetahui similarity-nya. Tingkat fittingnya itu seberapa banyak. Kalau misalkan plagiarism ya. Nah, kalau misalkan ada quote-nya, it's okay. Tapi biasanya, kalau Monash lebih kejam, Mbak. Batas toleransi untuk plagiarismnya itu hanya 5%. 5%? 5%. Kalau di tempatku 5%. Aku nggak tahu kalau di tempatnya Mas Indra atau Mbak Nina ya. Aku berapa ya? Lupa. Kalau di tempatku maksimal 5%. Jadi memang mau nggak mau, ketika itu kita mau quote dari omongan orang, ya kita rubah susunan bahasanya. Ya, di apa? Parafrase ya istilahnya ya. Loh itu Turnitin ini berlaku untuk apa dan tugas apa? Tugas-tugas? Tugas semua harus pakai Turnitin. Semua? Jadi ya, jadi sebelum, misalkan tadi saya bilang batas maksimal tanggal 11, 23, 59. Itu kita harus submit spare, kasih waktu 30 menit sebelumnya lah, minimal kalau misalkan mepet banget, buat ngeluarin hasilnya Turnitin. Jadi pakai aplikasi itu ya, disubmit itu ya? Kita submitnya ke Turnitin dulu, begitu hasilnya itu di bawah 5%, baru kita submit ke yang benarnya untuk submit tempatnya. Nggak langsung, iya, nggak langsung percobaan dulu. Iya. Percobaan sih Mbak. Ya, istilahnya apa ya? Kayak ngetes apa ya maksudnya? Verifikasi awal. Mbak. Iya istilahnya kayak pintu pertamanya gatekeeper lah istilahnya. Benar, tapi Bang. Kayak apa namanya Don? Kayak pembuatan jurnal internasional gitu ada nggak? Ini yang membedakan kampus dengan ranking 100% di dunia, 100 di dunia. Sama yang peringkat 400-500 ada di dunia. Kenapa? Kalau di sana nggak mikir jurnal internasional Scopus dan kawan lain-lain. Karena memang statusnya mereka sudah di atas. Kalau nggak salah di tahun ini Monash itu sudah peringkat 58 dunia. Jadi dia udah istilahnya udah nggak nyari ranking ya. Udah nggak butuh lah. Gitu tuh nggak butuh lah istilah kasarnya lo ya. Wis nggak butuh aku. Kalau yang di lokal-lokal sini kan berusaha buat naikin ranking, makanya mereka aku kena makanya itu. Aduh, si Scopus. Zamanku belum ada, jadi nggak ada urusannya jurnal-jurnalan. Itulah yang memutuskan aku agak maju mundur mau S3 gitu ya. Agak mikir, aduh nanti berkutat lagi dengan si Mbah Scopus ini, aku yang pusing. Kayaknya itu lebih pusing daripada pembuatan tesis deh, Don. Jujur. Ya, karena nyita waktu ya, apa istilahnya? Standarnya beda. Aduh. Dan kita kan apa namanya kayak aku gitu, kita sebagai mahasiswa tuh kan istilahnya second authornya, jadi first-nya kan tetap dosennya kan. Nah dosennya kan juga waktunya kan kita sulit ngaturnya gitu. Aku nih mau ngerjain ini agak ini, jadi aku yang curhat ya. Itulah. Kalau memang mau ngambil S3 keluar aja Mbak. Apanya? Keluar. Sekolah keluar. Ada kok S3 yang tidak harus ngerjain disertasi. Ada ya? Ada di Malaysia ada. Jadi gelarnya nanti bukan PhD tapi DBA. Doctor of Business Administration. Kalau misalkan mau ambil yang manajemen ya, ada DBA gelarnya di belakang, bukan PhD. Kalau PhD kan memang dia harus research dan sebagainya. Malaysia ya? Di Universitas Malaysia. Sains Malaysia ada, Universitas Malaysia yang di daerah Johor juga ada. DBA programnya namanya. Aku sebenarnya kepengen sih Don, cuman ya itu ya tadi, pertimbangannya. Kalau tidak mau berkutat ya. Terus terang aja itu agak aku pikir aduh Pak Scopus nih. Kalau kita masih yang universitas dalam negeri ya begitu pasti kita kena lagi gitu. Dan tingkatannya lebih ini lagi lebih daripada yang kemarin. Ya itulah tadi yang culture study. Terus ada lagi nggak Don misalnya apa ya kayak tadi membedakannya SKS misalnya. Kalau seandainya nih Don, seandainya aku minta Doni cerita untuk itu kan kemarin kita dapatnya beasiswa ya, Doni dapatnya beasiswa. Seandainya aku mau kuliah di Monash gitu ya, Kevin mau kuliah di Monash anakku gitu. Kira-kira S2 di sana yang jurusanmu Kira-kira yang jurusanmu tuh aku harus nabung uang untuk anakku tuh berapa Don kira-kira? Kalau kemarin itu kalau nggak salah buatku di tahun 2016 ya, 2016-17 2 tahun itu kalau nggak salah sekitar $28.500. 28.500 $500 dolar Australia kan? Yes, $20 Australia. Itu per
Itu sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, sudah komplit. Oh, paket. Full paket. Full paket itu untuk jurusanmu ini ya? Itu untuk jurusan, belum kalau ketambahan English Bridging ya. Jadi berapa? Kalau English Bridging-nya itu kalau nggak salah sekitar 8.000 atau 7.000. 7 sampai 8.000. Satu paket juga. Oh, sekali aja ya kalau English Bridging ya? Ya. Oke gitu ya. Segituan ya. Wow. Salah, cuma 285. Itu kemarin aku tanya sama Dinda yang di UK juga, luar biasa. Jangan di-compare. Ampun Din, aku bilang gitu. Habis duit segitu, tapi dapat iPad kok Bu, katanya gitu. Masih dapat iPad, aku nggak dapat iPad nggak apa-apa, kurang ngono. Sekolah Jangan di-compare kalau sama Australia sama pound sterling ya. Iya, kalau sama pounds itu emang ini ya luar biasa. Terus kalau biaya hidup masih normal-normal aja ya maksudnya? Biaya hidup kalau ya karena kita ngomong beasiswa ya, dana yang dari kantor sangat mencukupi sih. Kalau kita bayar sendiri mamanya? Kalau bayar sendiri, kalau kita sambil nyambi kerja part-time, cukup. Kalau aku bayar sendiri, aku kira-kira harus ngirimin duit per bulan berapa? Kalau untuk tempat tinggal per bulannya tergantung ya Mbak. Ini kita ngomong total nih. Kalau misalnya kita ngomong yang paling murah gitu ya, share house yang paling murah dengan tempat yang seadanya dan sebagainya, mungkin sekitar 200-an lah. Sekarang ya, paling murah nih 200 per bulan. Tapi kalau misalkan memangnya agak mau bagusan dikit ya 300-400 itu sudah cukup per bulannya. 300-400 kan dolarnya dikali 10.000 ya? Ya, ibaratnya 10.000 lah. Terus untuk makan, kalau mahasiswa ke kantin aja Mbak lebih murah. Tapi kalau malam kantinnya nggak tutup? Nah, nggak semua kuliah itu kan di pagi atau di siang. Ada kuliah yang malam, jadi kantinnya buka maksimal sampai jam 8. Jadi tetap buka mereka melayani. Jadi ada kantin-kantin yang memang masih buka sampai jam 8. Itu kalau di Tupperware kecil itu Mbak. Kalau di Australia itu, kalau di Monash ya ada 3 macam. 1 dish, 2 dish, 3 dish. Kalau di kantin yang ada nasinya nih. Jadi yang paling murah itu cuma $5 yang 1 dish. 2 dishnya itu sekitar 6, 6,5, 7. 3 dishnya 9. Oh ya, hampir 10 ya. Sekali makan nih. Nah, itu lebih enak makan makanan yang seperti itu daripada makan makanan Indonesia. Why? Karena lebih mahal. Oh, malah lebih mahal? Ya, kalau makan Indonesia minimal $14-15 sekali makan. Itu iga penyet tuh. Oh, iga penyet. $15. Iga penyet ria. Itu pun perjuangannya buat sampai ke restonya cukup memakan waktu ya. Kenapa? Jauh banget. Tapi rasanya mengobati rindu nggak? Rasanya mengobati rindu yang ada di Surabaya. Ya sebulan sekali kan nggak apa-apa. Sebulan sekali nggak apa-apa. Nggak apa-apa beasiswa. Kalau sekali makan 10, kalau dibuat hemat ya sehari makan 2 kali ya. Kalau 20 lah. 100 lah belum ini ya, belum transport. Kalau misalkan kampusnya jauh, kayak aku kan di Clayton, itu lebih dekat karena harus jalan sih dari kosan ke kampus. Tapi kalau si Indra sama si Nina, Nina awal memang kosnya sama kita, terus habis itu move. Indra lebih banyak memanfaatkan bis kampus, shuttle bis kampus. Ya berarti kan kalau ini lihat sepintas, hitung-hitungan sepintas 1 bulan 15 juta lah ngirimin anak gitu ya? Ya 1.000-1.500 cukup lah sambil jalan-jalan. Habis dong gajinya. Sambil jalan-jalan nih ke pantai nih, Brighton Beach nih. Iya itu. Aduh, habis dong 1 bulan gajinya. Aduh, itu menarik sekali ya teman-teman. Tadi kita di part ini udah ngobrol sama Doni soal gimana sih perbedaan kalau kita kuliah di sini S2 ya dengan S2 di sana terkait dengan sistem. Kemudian ya tadi Doni sedikit cerita tentang SKS, bukan SKS yang itu ya, tapi ini yang sistem kebut semalam itu loh yang kebiasaan orang Indonesia, termasuk saya gitu, termasuk saya. Tugas besok dikumpulin, malam ini masih lembur gitu ya. Itulah ciri khas mahasiswa. Karena alasan sambil kerja.
Oke Don, thank you banget Siap, udah siap. ngobrol di part ini sama aku. Nanti kita ketemu lagi ya Siap, di part berikutnya. siap. Thank you Terima Don. kasih. Sama-sama, Su. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.